Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat dan memperhatikan secara seksama praktek penegakan hukum di Indonesia hari ini, dalam konteks ini adalah tentang perlindungan terhadap profesi advokat. Kita tahu bahwa advokat adalah officium nobile. Advokat adalah profesi hukum yang mulia. Oleh karena itu sangat mencengangkan hari ini kita lihat bahwa salah satu profesi advokat atau salah satu tokoh advokat kita yang hari ini sangat familiar tentunya dengan berbagai macam pembelaan keadilan yang dia lakukan, yaitu Kamarudin Simanjuntak, ya kan, yang beberapa hari yang lalu ditetapkan sebagai tersangka dalam konteks pencemaran nama baik. Tentu ini sangat kami sesalkan, mengingat sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat, dalam pasal 16 disebutkan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya. Kita tahu bahwa asbabul nuzul atau persoalan penetapan tersangka dari Kamarudin Simanjuntak itu karena dia kemudian diduga menyampaikan informasi yang berbau pencemaran nama baik. Tapi kita harus paham bahwa ketika Kamarudin Simanjuntak menyampaikan informasi ke depan publik dan seterusnya, itu dalam konteks menjalankan tugas profesi, dalam konteks membela kliennya, gitu kan. Dan apa yang kemudian disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak adalah sesuatu yang memiliki data, sesuatu yang memiliki bukti, tidak cuma sekedar ngomong. Jadi ada data, ada fakta, ada bukti yang kemudian disajikan. Dan kita sangat sesalkan ketika Kamarudin Simanjuntak kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik itu. Kamarudin Simanjuntak berserta dengan tim-tim hukumnya kemudian mau menyampaikan alat-alat bukti tersebut, sebagaimana itulah yang kemudian menjadi persoalan, duduk masalah. Tetapi kemudian alat bukti yang mereka ajukan itu tidak diterima oleh penyidik. Ini tentu sangat disesalkan. Seharusnya diterima untuk memverifikasi apakah yang disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak itu adalah fakta atau tidak. Kalau kita lihat apa yang disampaikan Kamarudin Simanjuntak adalah dia punya data, punya bukti. Jadi ada dua hal yang bisa kita tangkap dari penetapan tersangka yang bersangkutan. Adanya pelanggaran terhadap kode etik, adanya pelanggaran terhadap undang-undang advokat. Ya kan? Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Tapi ketentuan ini kemudian dilanggar oleh institusi yang ada ini. Kita menduga institusi Polri telah tidak memperhatikan ketentuan undang-undang advokat. Padahal baik Polri maupun advokat dalam konteks penegakan hukum itu sama. Tidak ada yang lebih tinggi pangkatnya. Advokat dan Polri sama-sama sebagai penegak hukum. Tidak ada perbedaan di situ. Ya kan? Mungkin perbedaannya advokat tidak memiliki senjata, Polri dilengkapi dengan senjata. Tapi pada prinsipnya mereka adalah penegak hukum. Jadi tidak boleh ada perbedaan itu. Undang-undang advokat juga harus ditegakkan. Begitu pula dengan Kamarudin Simanjuntak yang sangat kami sesalkan adalah dia mau menyampaikan alat buktinya itu tidak diterima, tidak mau didengarkan. Nah, ini seperti apa? Prinsip audi et alteram partem adalah prinsip agar mendengarkan semua pihak yang berperkara. Ini tidak mau maka kita melihat sepertinya perkara ini ada dugaan, ya kan? Dugaan upaya kriminalisasi terhadap yang bersangkutan. Karena kita lihat track record yang bersangkutan hari ini sudah sangat begitu orang yang sosok yang berani dalam menegakkan hukum dan keadilan. Pokoknya bravo kepada Bang Kamarudin Simanjuntak, tetap tegakkan keadilan, tetap teguh dan sehat-sehat selalu.